nanti anak lu atau mungkin anak di luar sana yang mungkin posisi yang ngalamin kayak anak lu, besarnya tuh bisa pas udah dewasa nanti bisa kayak kita pada umumnya. Nah, itu tergantung. Hmm. Tergantung dari orang tuanya. Nah, ini buat para orang tua juga ya. Balik lagi sama temen gua. Om, gue ini kan punya anak nih, ya kan? Baru lah, tergolong baru. Ya, Dari baru. Iya. Kecuali sebelumnya udah ada. Gak, Nggak ada. gak bikin fitnah. Gak ada, gak ada, gak ada. Kan kita di video sebelumnya ngebahas nih tentang lu pernah notice kan kalau lu punya anak berkebutuhan khusus gitu Ya, kan. anak gue yang terakhir. Ya, kan gue baru punya anak juga nih, masih kecil. Nah, gue jadi sedikit worry nih atau ada concern juga nih tentang anak gue. Ya, amit-amit gitu ya. Atau jangan sampai lah anak gue masuk ke kategori tersebut gitu. Nah, dari lu sendiri yang ada di posisi itu, waktu lu anak ini lahir nih, tuh ngeliat ciri-cirinya tuh dari apa sih? Atau ada something sampai lu, wah, ini anak gua ternyata punya kebutuhan khusus gitu. Waktu lahir sih normal. Nggak kelihatan ada something masalah. Mhm. Semua normal. Kita tuh, gue sama bini gue tuh ngeh itu karena dia umur 1 tahun itu belum keluar satupun kata, Belum bisa ngomong berarti. belum bisa ngomong. Mhm. Dia speech delay gitu. Mhm. Dan itu sebenarnya sebelumnya udah nyokap gue udah ngasih tanda-tanda, udah ngasih tahu, coba periksain gitu. Mhm. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya waktu umur sekitar 8 bulan, 7 bulan atau 8 bulan, Mhm. itu sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya. Di umur 8 bulanan. Ya, jadi tanda-tandanya tuh nggak fokus. Maksudnya nggak fokus gini. Jadi kita kan biasanya gendong bayi gitu kan, gendong bayi, terus ada ayam gitu, ada nunjukin ayam gitu. Iya. Dia itu nggak ngelihat ke arah yang kita tunjuk. Gitu. Ayamnya di sini nih, Iya. dia ngeliatnya ke arah lain. Gitu. Itu tuh bulan gitu. Oke. Dia nggak ngelihat kita nunjuk ini, ngeliatnya nggak apa yang kita tunjuk, itu dia ngeliat ke arah lain gitu. Kalau gue pikir-pikir itu tanda-tanda awal sih sebenarnya. Hmm. Jadi dia nggak bisa ngikutin arah yang kita tunjuk. Matanya tuh nggak bisa ngikutin arah yang kita tunjuk. Tanda-tanda berikutnya lumayan banyak. Salah satunya itu tadi speech delay, Oke. lambat bicara. Terus kalau jalan suka jinjit. Hmm. Habis itu flapping tuh gini, tangannya suka gini-gini. Gitu. Oh iya. Iya, tangannya suka gini-gini. Pas di umur 8 bulan apa setahun? Enggak, itu dia udah bisa jalan, udah setahun lebih lah. Tapi masih kayak gitu. Itu kayaknya begitu. Apalagi kalau dia excited akan sesuatu, dia begini. Oh. Nah, yang ketara jelas ya itu, jelas Speech delay. speech delay. Telat dia ngomong. Telat dia ngomong. Gimana tuh terapinya atau metodenya biar dia cepat ngomongnya atau Ya, ada perubahan lah gitu? waktu itu pas gue udah mulai menyadari gitu, nggak langsung gue bawa ke terapi. Gue kasih waktu sebulan atau 2 bulan. Gue coba pakai vitamin. Oh, Dalam pikiran gue, ini terlambat pertumbuhan biasa. Gitu. Mungkin perkembangan otaknya agak terlambat. Gitu. Jadi gue kasih nutrisi, coba kasih vitamin. Dan setelah batas waktu yang gue tetapin, ternyata nggak berhasil. Akhirnya mulai dibawa ke dokter tumbuh kembang. Nah, situ di assessment lah, dicek. Gitu. Gue lupa hasilnya apa gitu. Yang jelas, yang tahu, yang inget pasti tuh istri gue. Tapi gue lupa hasilnya apa. Yang jelas nggak divonis autis. Gitu, nggak divonis sebagai autis. Cuman kalau dari ciri-ciri fisik, ciri-ciri pokoknya bukan fisik ya,
gelagat lah, tingkah laku, Tingkah laku. ciri-ciri tingkah laku itu mirip dengan anak autis, sangat mirip. Bahkan bukan bilang mirip, sama. Sama. Nah, di situ tuh mulai akhirnya cari tempat-tempat terapi. Nah, ini yang cukup hati-hati gitu. Karena kita berusaha nyari yang pas sama anaknya ini. Yang pas sama anaknya ini, terutama pas sama budget. Oh, Jadi terapinya tuh mahal, bro. Terapinya mahal dan emang ini ngabisin dana yang gak sedikit. nggak sedikit. Nah, di situ gue juga belajar dari YouTube, ngeliat YouTube gimana. Yang pertama, concern pertama tuh anak ini bisa ngomong dulu. Karena nggak keluar satu kata pun. Gitu. Kalau dia mau sesuatu, dia tuh narik tangan gue, ngajak, gitu, nunjuk. Tapi dia teriak-teriak bisa. Maksudnya suara Teriak bisa, tapi dia nggak ngomong kata, gitu loh. Dia nggak ngomong kata. Dan salah satu yang gue terapin di luar terapinya, gitu, itu gue nonton, gue lupa dokter siapa, ada dokter spesialis tumbuh kembang anak deh, kalau nggak salah. Dokternya udah senior juga. Di situ dia cerita salah satu faktor yang mungkin jadi penyebab anak terlambat bicara, gitu kan, itu karena bahasa. Nah, kita kan pakai bahasa Indonesia nih. Nah, sekarang kan penyebutan bapak ibu tuh macam-macam kan. Iya. Ada bapak, ada ibu, ada ayah, bunda, ada umi, ada abi gitu kan. Papi, dedi, mami. Nah, sementara di luar negeri, di barat, itu mereka manggil mama, papa. Jadi katanya tuh berulang, cuman ma, pa gitu. Oh, jadi gampang. Sementara kalau kita kan dua suku kata kan, ibu gitu, Oh iya. bapak gitu, bunda itu lebih susah lagi katanya, bunda itu lebih susah lagi buat anak sebenarnya. Gitu. Nah, situ gue coba cerapin untuk menstimulasi, gitu, ngajarin mama, papa gitu. Terus dari videonya Om Deddy, dia cerita kalau dia disleksia dan Aska juga disleksia. Makanya dia ke Aska pakainya bahasa Inggris. Biar gampang. Biar lebih mudah gitu. Nah, di situ gue ngambil kesimpulan gini, yang satu dokter nih ngomong karena masalah kata gitu. Dan dokter itu juga ngomong gini, bahasa Inggris tuh lebih simpel. Karena kayak salah satu penyebutan angka 1 aja, kalau kita 1, kalau di bahasa Inggris itu cuma one gitu. 2 tuh 2, sana 2. Jadi satu suku kata doang. Satu suku kata. Akhirnya gue coba. Gue mulai pakai bahasa Inggris ke dia. Dan ternyata ada perkembangan. Dia mulai nyaut. Makanya bahasa dia pertama bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris, logatnya dia, pronunciation lebih bagus dari gue. Bahkan listeningnya dia lebih bagus dari listening gue. Sampai sekarang. Gitu. Jadi bisa dibilang anak lu untuk belajar bahasa Inggris lebih cepat mungkin. Yang kecil mungkin ya perlu lingkungan aja kali ya, untuk dia akhirnya bener-bener bisa tektokan luas gitu lingkungan. Karena gue juga nggak jago-jago amat. Gue ngerti tapi speaking gue nggak bagus gitu. Nah, yang bikin gue nerapin itu karena gue berpikir jangan-jangan gue juga disleksia setelah nonton videonya Deddy. Karena gue berpikir gini, gue kalau baca tulisan, misalkan WhatsApp atau pokoknya message, pesan-pesan gitulah, itu seringkali bukan buram, seringkali ada kata yang keselip, hilang, sehingga pemaknaan gue berubah tuh dari message yang dikirim tuh, pemaknaan gue berubah. Nanti begitu yang kirim message komplain, lah lu kan nggak, gue bilang lu kan nggak bilang, lah kan udah gue WhatsApp, coba lu cek lagi. Begitu gue cek, lah kok iya bener ya, perasaan waktu kemarin gue bacanya nggak gini, gitu. Dan itu sering, gue ngalamin kayak gitu tuh sering. Gitu. Gue pikir buram, taunya bukan. Dan gue dari situ gue berpikir jangan-jangan gue juga disleksia nih. Gitu. Makanya akhirnya gue coba pakai bahasa Inggris gitu loh. Karena bahasa Inggris itu lebih simpel.
Kata-katanya untuk anak kecil yang dasar-dasar tuh simpel Hmm. kayak gitu. Terus kira-kira nanti anak lu atau mungkin anak di luar sana yang mungkin posisi yang ngalamin kayak anak lu, besarnya tuh bisa pas udah dewasa nanti bisa kayak kita-kita pada umumnya. Nah itu tergantung, Hmm. tergantung dari orang tuanya. Gimana dia ngehandle si anak ini pada saat masa pertumbuhan. Gue juga nggak tahu Hmm. apakah dia nanti besar bisa hidup normal seperti umumnya Hmm. orang-orang. Cuman kan banyak kasus yang berhasil, Iya. yang berhasil. Yang gue ikhtiarin adalah sekarang terapinya dia. Jadi gini, terapinya ini kan mahal. Ya, terapinya mahal. Setiap tempat terapi yang gue datengin Nah, untuk cari informasi, itu mereka rata-rata merekomendasikan minimal seminggu 2 kali. minimal seminggu 2 kali datang. 2 kali datang. Hmm. Dan makin sering makin bagus. Progresnya bisa makin cepat. Makin cepat. Mereka bilangnya Budget begitu. itu juga makin cepat. Budgetnya makin dan budgetnya ada yang hitungannya per sekali datang, Oke. ada yang memang per bulan udah dibikinin jadwal Hmm. kayak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada satu jadwal yang lewat, ya angus nggak diganti itu. Ada yang kayak gitu. Hmm. Nah, gue waktu itu berpikir gini. Nah, ini buat para orang tua juga ya. Gue ngelihat bukan cuma untuk anak berkebutuhan khusus lah. Orang tua pada umumnya. Hmm. Mereka yang ngelesin anaknya atau yang orang tua yang berkebutuhan khusus, mereka yang udah naruh anaknya di terapi, Hmm. karena mereka merasa udah bayar, Hmm. harapannya adalah habis itu anaknya beres. Normal. Hmm. Keluar dari terapi itu anaknya beres, keluar dari les anaknya pinter, Hmm. kayak gitu kan. Hmm. Gue udah bayar kok, pokoknya Iya. gue terima beres. Iya. Padahal anak ini bukan robot. Iya. Kan kalau kayak gitu kan logikanya jadi lu nganggap anak lu robot, Hmm. tempat les atau terapi ini bengkel. Bengkel buat servis. Iya, lu pokoknya lu benerin nih, gitu kan. Pemikiran gue pada saat itu terapi ini sama kayak les. Saat itu ya. Sampai sekarang. Terus sekarang. Sampai sekarang terapi ini sama kayak les. Tempat les. Artinya apa? Kalau lu nggak latihan di rumah, habis lu les nggak latihan di rumah, lu ulang materinya, ya nggak akan Lengket atau nggak akan ada perubahan. ada perubahan, gitu loh. Nggak akan ada perubahan, ya udah, gitu aja. Jadi waktu itu karena kondisi, gue juga kerja, gue nggak bisa nganterin di hari kerja gitu kan untuk terapi. Akhirnya putusin udah seminggu sekali. Seminggu sekali aja. Kita akhirnya dapat tempat terapi yang cocok. Udah seminggu sekali. Cocok Tapi budgetnya juga ya. Ya, cocok budget, cocok ininya Metode. juga apa orang-orangnya lah. Oh. Cara kan kita mesti ngeliat dulu kan. Ada sempat viral loh, ada yang tempat terapi itu yang anaknya itu didudukin apa diinjek pokoknya gitu, ditahan sampai anaknya teriak-teriak gitu kan. Nah, pokoknya itu udah dapet. Gue bilang ke istri gue, kita seminggu sekali aja. Tapi gue wanti-wanti dia. Di rumah harus diulang lagi. Apa yang dia lakuin itu harus diulang lagi. Di Gitu kan. lagi. Nah, akhirnya dilakuin. Awalnya tuh gue pikir gini, terapi itu kan kayak tempat les. Biasanya kalau tempat les biasa kan habis itu dikasih PR kan. Ya. Gue pikir tempat terapi itu sama. Begitu ini kasih PR. Atau orang tuanya boleh masuk melihat anaknya terapi. Tapi enggak. Orang tua tuh nggak boleh masuk. Jadi nggak tahu apa yang dilakuin di dalam itu. Dan ternyata istri gue bilang, ya karena dia inisiatif nanya. Ini PR-nya apa nih yang bisa gue lakuin di rumah untuk anak ini? Akhirnya dikasih PR. Dan itu dilakuin. Sama istri gue Salah satu dilakuin. PR-nya apa tuh? Jadi PR-nya tuh stimulasi. Jadi kayak mainan pasir. Jadi dia anak yang berkebutuhan khusus itu yang cenderung dekat ke arah autis gitu atau autis, biasanya tuh dia untuk tekstur-tekstur tertentu tuh agak gimana, kayak orang tuh geli gitu. Gitu. Oh, oke. Nah, itu di stimulasi ininya, dirangsang. Indra perabanya dirangsang. Pakai pasir, mainan pasir anak-anak tuh. Gitu. Nah, ya pertama kayak
dia ngerasa ini apaan gitu, tapi dilatih terus akhirnya bisa. Terus kayak jalan di rumput nggak pakai alas kaki. Nah, kayak gitu untuk melatih. Itu dulu waktu itu salah satu metodenya, kan nggak mau nih dia jalan nggak pakai alas kaki di rumput, nggak mau. Akhirnya kita tuh bawa mainan ke taman. Dia suka dinosaurus. Ya. Ya. Biasanya anak berkebutuhan khusus tuh dia ada ketertarikan yang lebih ke satu hal. Nah, anak gue nih tertarik sama dinosaurus. Dinosaurus. Dia punya mainan dinosaurus. Kita sebar tuh di taman tuh, Di taman. diumpetin. Suruh dia nyari. Hmm. Tapi nggak boleh pakai sendal. Sendalnya kita umpetin juga. Hmm. Akhirnya ya dia nyari mainannya Tanpa sendal. tuh di situ. Nah, itu awalnya kayak gitu. Terus banyak lah. Ya sebenarnya yang tahu detail nih istri gue, karena dia yang sehari-hari Ngedampingin ya. ngedampingin, ngelatih gitu. Jadi untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, ini nggak bisa cuma ngandelin tempat terapi atau ngandelin salah satu orang tua doang. Jadi suami istri itu harus andil di situ. Nah, gue anti mainstream sebenarnya. Jadi gue melakukan metode-metode yang misalkan dalam dunia medis itu nggak masuk akal, tapi kalau menurut gue masuk akal, akan gue lakukan. Oke, contohnya? Salah satunya tuh gue terinspirasi dari film The Accountant. Lupa tuh bintang filmnya, cari aja. Yang pemerannya Batman. Kita nggak di-endorse ya? Itu ceritanya adalah ada keluarga, bapaknya nih militer. Dia punya anak 2, anak yang nomor 1 nih beda dengan nggak normal gitu. Akhirnya dibawa ke tempat tumbuh kembang, di assessment, ternyata divonis autis. Kemudian dikasih tahu pantangannya begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh gitu. Nggak boleh makan tuh, nggak boleh makan ini. Jadi anak autis itu nggak boleh makan yang mengandung gluten, harus gluten free. Gitu. Nah, tepung-tepung yang umumnya itu, roti-roti itu nggak boleh. Karena ada glutennya gitu. Nah, si bapak ini dia nggak setuju. Dia malah ngomong gini, kalau dia memang nggak boleh terpapar hal itu, berarti harus ditabrakin supaya dia terbiasa. Gitu. Itu terus ya metode, ya tahu orang tua militer kan, apalagi itu backgroundnya maksudnya zaman dulu. Zaman era 90-an gitu kan. Ya, di Indonesia aja era itu yang orang tua militer tuh biasanya didikannya juga keras-keras tuh gitu kan. Itu gitu. Jadi dia nggak ngebedain tuh anak yang autis sama yang enggak, ya pokoknya dididik sama. Gitu. Sampai pindah, bahkan ada scene-nya itu dia pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta tuh didatengin guru silat untuk ngajarin silat gitu. Terus akhirnya di masa depan anak ini tuh bisa hidup seperti layaknya orang normal. Orang normal kayak gitu. Nah, itu gue ambilnya sisi begini. Jadi gue pada saat anak gue, kebetulan gue tuh orangnya suka bercanda gitu. Gue suka nyiumin perut anak gue, bikin dia ketawa. Gitu. Dari kecil lah. Dari kecil itu gue selalu begitu. Wah, gue bercanda. Terus gue hitung 1, 2, 3. Gitu tahu. Itu sampai dia gede, umur gue lupa umur berapa, sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia harus menghindar ketika gue melakukan. Jadi sampai dia tuh begitu gue ngomong 1, 2, 3, dia langsung lari. Ntar kalau ketangkep, wah, dikelitikin gitu. Bahkan waktu di terapi, waktu ngajarin angka, si terapisnya ngitung 1, 2, 3, dia kabur. Dia lari. Karena dalam pikirannya udah ketanam tuh. Wah, gue mau dikelitikin nih. Kayak gitu. Jadi gue suka bercanda. Gitu. Ya bercandanya akhirnya bertingkat. Akhirnya bertingkat sesuai usianya. Gitu. Jadi emang harus berperan. Ini orang tua sama dua-duanya nggak bisa cuma ngandelin salah satu atau cuma ngandelin terapi. Nah, kalau dari metode-metodenya
Kan lu udah jelasin tadi beberapa sesuai pengalaman lu. Kira-kira tanda-tanda sama penyebabnya apa ya? Nah, kalau penyebabnya nggak tahu pasti. Hmm. Kalau teori konspirasinya banyak. Teori Oke. konspirasi banyak gitu. Salah satunya Salah satunya vaksin. dari vaksin. Teori konspirasi loh ya ini ya, gitu ya. Jadi ya jangan dianggap ini beneran gitu Iya, iya. maksudnya. Terus lu denger ini Nggak mau vaksin. nggak mau vaksin gitu kan. Teori konspirasinya itu salah satunya itu vaksin. Terus apa lagi ya? Berarti kalau teorinya dari vaksin, vaksin yang mana kan vaksinnya banyak. Apa semuanya? Enggak. Ini sebelum COVID bahkan. Sebelum orang ribut teori konspirasi vaksin COVID itu udah ada ininya. Gue nggak bilang COVID. Vaksin anak kan banyak sebenarnya. Enggak, ya makanya nggak tahu. Tapi itu ininya apa namanya yang salah satu yang berkembang tuh itu. Kayak gitu. Cuman ya udah buat gue ya udah kejadian. Gue fokus aja sama tumbuh kembang anak gue, gitu, fokus sama. Dan memang gini, dulu gue kan tinggal nggak di Jakarta, gue tinggal dulu di Surabaya, dan gue dulu waktu gue bebas, gue mau pergi liburan kapanpun gue bisa, gitu. Nah dulu gue karena sering ngajak anak gue jalan-jalan yang nomor 1 sama nomor 2, gitu. Mereka tuh terstimulasi dengan baik, banyak pengalaman, salah satunya ke pantai, gitu. Nah sementara ketika anak gue yang ini, itu gue nggak bisa ngajak dia jalan-jalan, Karena gitu. kondisinya udah beda ya? Karena kondisinya udah beda, ditambah pas COVID, yang mana anak ini nggak main keluar, Iya. nggak ada interaksinya udah di rumah aja, terus kebanyakan nonton gadget. Iya. Nah itu tuh gadget itu salah satu yang harusnya dihindari. Cuman ya gue coba praktek gagal karena gue teorinya kan gini. Gimana? Teorinya kan gini. Kalau kita mau anak kita nggak pegang gadget, kita jangan pegang gadget. Susah dong. Susah kan? Susah banget. Belum lagi gini. Secara ekonomi gitu. Kalau lu bukan orang yang udah bebas finansial, gitu, lu pasti sibuk untuk memenuhi kehidupan lu juga gitu kan. Kadang-kadang tuh kayak istri gue tuh, gue kerja nih sekarang di kantor, istri gue tuh juga masih jualan online gitu kan. Kadang-kadang kan butuh waktu untuk ngerjain itu, si anak ini biar harapannya main sendiri gitu. Cuman kalau mainannya nggak gadget dia nggak tertarik gitu. Jadi ya, akhirnya begitu. Bisa dibilang gagal lah. Jadi pada saat gue terapi itu, terapisnya juga bilang ya ini salah satu mungkin efek pandemi gitu. Sehingga banyak anak-anak yang nggak dapat stimulasi yang cukup. Jadi kebiasaan malah ke gadget. Karena kata dia juga yang terapi juga meningkat gitu pada saat itu. Pasca COVID, gitu. Tengah-tengah COVID, pasca COVID yang terapi itu tuh meningkat. Nah, akhirnya nyiasatinnya gimana gitu. Ya udah, tapi gue berusaha ngendaliin aja lah gitu. Kasih waktu atau gimana? Ya nggak dikasih waktu juga ya, gimana ya, ngejelasinnya agak susah. Cuman poinnya sekarang gini, di kondisi anak gue sekarang gini, dia tetap nonton HP gitu, tetap nonton YouTube. Cuman dia kadang-kala itu udah gue bosen, dia ambil mainannya, dia main sendiri mainan biasa, gitu. Atau kalau enggak ketika HP-nya gue ambil, gitu, atau komputer dimatiin, YouTube-nya dimatiin, gitu, dia udah nggak cranky, udah nggak marah-marah, nggak gelisah, iya, udah nggak tantrum, dia udah nggak tantrum, kayak gitu. Jadi bingung juga gue ngejelasinnya, caranya gimana, bingung. Cuman sebisa mungkin memang gadget itu dihindari. Nah buat teman-teman yang ngalamin posisi yang sama, coba bantu dijelasin di komentar. Mungkin punya experience lain kan? Karena memang
salah satu juga cirinya nih ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, yang cenderung autis atau autis, dia itu tertarik dengan TV atau HP. Udah tuh, anteng. Kalau gitu udah anteng deh. Udah anteng, udah dunianya dia sendiri. Kayak gitu. Cuman ini yang jadi anak gue saat ini setelah asesmen terakhir itu diagnosanya SPD. SPD itu apa? Sensory Processing Disorder. Gitu. Artinya Jadi alhamdulillah nggak jatuh ke autis. Yang gue takutkan, yang bukan gue khawatirkan saat itu anak ini autis. Tapi pada saat itu, walaupun di diagnosa istri gue ngomong diagnosanya bukan autis, gue nggak mau dengar. Gue anggap ini anak autis karena ciri-cirinya semua sama, ada semua di dia ada gitu. Tapi makanya gue lebih aware untuk ngehandle dia. Nah, dan beruntungnya anak gue yang terakhir ini kan laki, kakaknya laki, jadi anak gue 3 laki semua. Jadi dia ini punya teman main. Ya, gitu. Yang sepi-sepi banget lah. Iya, bukan artinya dia berinteraksi. Karena kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus itu dia tuh sulit bersosialisasi. Bahkan mungkin bukan sulit, emang nggak mau. Senengnya menyendiri, introvert. Ya dia punya dunianya sendiri. Jadi cara kerja otaknya tuh emang beda. Emang beda. Oh ya, terus salah satu cirinya tuh ini, dia tuh punya feeling yang lebih sensitif, punya rasa yang lebih sensitif, lebih peka. Kalau anak gue di indera perasaan peraba, indera peraba sama perasa, perasa, karena dia makannya aja nggak normal untuk ukuran orang Indonesia. Maksudnya nggak normal? Nggak bisa makan nasi. Wih, mantap. Jadi makannya tuh kentang. Wah, dahsyat, luar biasa. Ayam goreng crispy, mie, Indomie atau mie ayam. Pokoknya semua yang serba mie dia suka. Tapi dia nasi no. Sayur no. Terus chicken yes. Untungnya dia suka ikan lele. Jadi kita masih ada variasi. Itu kan ikan ada ininya lah. Jadi ya kalau dari bahasa ini sih, kalau orang-orang ngomong ya itu bukan makanan sehat. Cuman ya gimana lagi? Takutnya kalau kita push secara paksa gitu, lebih trauma lagi. Gitu, lebih trauma lagi, akhirnya malah makin sedikit pilihan makannya. Ya sekarang sih udah kita berusaha ngenalin berbagai macam makanan gitu loh. Pelan-pelan lah. Mulai suka ini ikan lele. Terus nasi goreng belum. Nasi. Oh iya, nasi ya. Tapi kalau nasinya nggak kelihatan, dia kemakan. Oh gitu. Pernah gue kerjain. Gue beli sate. Bumbunya, jadi nasi gue ambil dikit lah seujung sendok. Gue tutupin sama bumbu sate. Ya, pertama gue cobain, untuk nyobain aja tuh dia nggak mau. Jadi gue ambil pakai tangan, gue langsung taruh di bibirnya, set gitu. Nah, otomatis kan dia ngerasain kan. Begitu dia ngerasa enak gitu ya. Yummy gue. Yes gitu. Lagi gue sodorin. Baru dia gitu. Masuk. Tapi waktu ngunyah dia begini. Apaan kayak mikir apaan ya gitu. Jenis baru nih. Terus. Ya ketelen. Sekali 2 kali berhasil. Yang ketiga, wah, dia udah tahu ya. Nasi nih. It's not good. Gua gak akan ketipu kata dia. I don't like this. Oh, jadi gitu. Ya macam-macam lah. Ngatasin tantrumnya,
Cuman sebenarnya terapinya tuh kadang hal-hal yang nggak kita pikirin. Jadi kayak gini, lu inget nggak apa namanya waktu sekolah dulu kan suka ada senam kesehatan, Iya. ya kan? Itu kan ada gerakan yang kita begini kan, kita gini Iya. terus Nengok kanan, nengok kiri gitu kan. atas bawah. Nah kan gerakan yang benar, badan tuh tetap stay, Mm-mm. kepala nengok gini, Iya. nggak ikut kan? Ternyata anak gue nggak bisa, bro. Jadi semua Jadi kalau gue ya? dia begini, badannya ikut belok. Ah. Dia gini, badannya ikut belok. Dan ternyata itu pengaruh ke tumbuh kembang, itu pengaruh. Jadi hal-hal yang pada saat itu kan kita ngikutin, kadang-kadang udah senam lagi gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Cuman ternyata itu ada Efeknya. efeknya, maksudnya itu berpengaruh ke tumbuh kembang, berpengaruh kembang, kayak gitu. Terus jalan di aspal gitu nggak pakai sendal gitu, itu pengaruh. Sementara kan banyak yang sekarang keluar nggak pakai sendal, sendal pakai sendal gitu. Ya memang takutnya ada paku beli ya. gitu. Tapi ternyata sesekali misalkan di halaman rumah gitu, ya nggak apa-apa lah, itu pasti. Kita pastiin itu aman ya. Itu aman. Itu pengaruh. Terus dulu kita sering main namanya apa sih? Yang ada 1, 2, 3 terus lempar batu gitu lah ya. Batu gitu kan. Loncat satu kaki gitu kan. Nah, anak gue tuh berdiri satu kaki aja dulu nggak bisa. Goyang. Jadi itu kayak gitu tuh ternyata pengaruh. Yang dulu zaman kita permainan kita belum ada gadget segala macam, itu ternyata membantu kita untuk berkembang lebih baik daripada zaman sekarang. Gitu. Ya akhirnya kita mulai mengajarkan hal-hal yang kayak gitu untuk menstimulasi gitu. Dan progresnya ada. Yang penting sih tekun gitu. Kita jangan nyerah lah ya. Emang jadi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu effortnya ekstra. Nah, ini tunggu nih. Sorry gue potong. Gue kan belum nanya nih tentang perasaan. Gue yakin banyak di luar sana sebenarnya nggak pengen. Nah, pas tahu ternyata anak kita berkebutuhan khusus, perasaan lu sendiri deh. Gimana tuh? Kaget, shock atau gimana? Gue untungnya nggak kaget, nggak shock, dan nggak denial. Nggak denial bahwa berarti ya? Gue dari awal dan terima. Bahkan maksud gue, emang dari awal ketika wah ini ada problem gitu, ya udah fokus ke solusi. Ngapain kita denial? Yang akhirnya akibatnya tuh yang akan ngerasain bukan kita, anak kita gitu. Itu anak gue yang bakal ngerasain. Soalnya kan banyak lah ya di luar sana yang mungkin ngalamin posisi yang sama. Bahkan sampai ada yang frustasi, gitu kan, shock gitu kan, gak kuat gitu kan. Berarti mungkin gue ambil kesimpulan tipsnya ya lu terima dulu ya. Iya. Kita sebagai orang tua tuh harus berdamai dulu sama diri kita. Harus ya terima kenyataan. Karena kasihan anaknya. Kalau ini kasihan anaknya, kasihan orang tuanya juga. Dan yang lebih kasihan anaknya. Karena orang tua nih misalkan dia putus asa, akhirnya sampai ke titik dia tega ninggalin anaknya. Terus dia mencari kebahagiaannya sendiri. Ya dia ya udah gitu kan. Tapi anaknya terus gimana? Jadi gue justru denial gue pada saat itu adalah gue nggak terima kalau asesmennya ternyata bukan autis. Padahal udah berpikir paling buruknya autis. Iya, karena tanda-tandanya tuh udah nggak ada. Jelas banget ya. Iya, maksudnya nggak ada. Ya udah sama semua lah, you name it lah. Nyusun mainan. Jadi ternyata nih ya, anak yang kalau ada mainan terus disusun gitu, rapih. Itu salah satu tanda autis. Karena normalnya itu berantakan. Nyusunnya itu berantakan. Gak jelas ya? Iya, benar-benar. Normalnya itu berantakan. Ternyata tandanya salah satu itu. Dan semua adalah gitu di anak gue waktu itu. Makanya karena gue denialnya, gue takutnya gini. Kalau ini dianggap bukan autis dan ternyata autis, bahaya. Karena akhirnya terapinya nanti kita menggampangkan gitu loh.
Sehingga di mindset gue, oke, gue autis. Terus gimana Jadi nih gitu? lu ngambil kemungkinan paling buruk dulu nih. Iya. Ya. Heeh. Ya, ya. Ya alhamdulillah sekarang asesmennya terakhir itu SPD, Sensory Processing Disorder. Dan sekarang berarti perkembangannya jauh ya? Alhamdulillah ada progres. Alhamdulillah progresnya jauh. Maksudnya udah mulai bisa komunikasi dua arah tuh udah mulai bisa. Dipanggil itu udah mulai nengok. Kayak salah satunya itu dipanggil dia nggak nengok, itu salah satu. Kan kalau ketika dipanggil nggak nengok tuh ada dua kemungkinan. Dia nggak denger, atau ya itu tadi ada di mute. ada nggak, dia termasuk anak berkebutuhan khusus itu. Dan berkebutuhan khusus ini ada banyak macam ya, bukan cuma autis. ADHD gitu. Oh, itu gitu. Kebutuhan khususnya ADHD ini yang banyak orang nggak kenalin. Dianggap hiperaktif. Anak hiperaktif nih gitu. Padahal bisa jadi dia ADHD. Ya kayak sekarang gue berpikir jangan-jangan anak gue yang nomor 2 ADHD gitu. Karena tingkahnya nggak bisa diem gitu. Bener nggak bisa diem. Terus ya memang ada beberapa ciri gue baca tentang ADHD. Iya mirip sih ada di anak gue gitu. Tapi nggak mengganggu yang lain kan, cuman hanya untuk nggak mengganggu. Over aktif aja kan. Hiperaktif. Ya, jadi gue ya bisa juga, gue juga dulu kecilnya ADHD gitu. Gue kecilnya ADHD. Bahkan mungkin sampai sekarang, tapi karena udah tua nggak kelihatan ciri-cirinya gitu kan. Tapi kalau gue flashback dulu setiap ambil rapot itu laporan guru gue ke orang tua gue tuh, ini anaknya nggak bisa diem, jalan-jalan mulu di kelas, terus pulang diomelin. Nah, berarti itu turunan ya? Iya, nah itu dia, kayaknya genetik ya, kemungkinan genetik gitu, penyebabnya. Berarti setelah lu tahu anak lu punya kebutuhan khusus, ya lu pertama lu terima dulu, sehingga lu bisa jadi fokus ya. Iya, gue dari awal tuh memang oh ya udah gitu. Maksudnya gue prepare apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Cari literasi. Intinya kita juga mau berjuang untuk yang lebih baik untuk anak kita. Iyalah. Karena kan harapannya yang kita khawatiran tuh gini kan sebenarnya. Kalau nanti anak ini dewasa dan kita udah nggak ada, mampu nggak nih anak ini survive sendiri? Menjalani hidup ya? Menjalani hidup itu kan. Yang kita khawatirin dari punya anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya. Ya ini kan proses ngelatih supaya nanti dia dewasanya dia bisa ngejalanin hidup dengan baik. Yang normal aja belum tentu siap buat menghadapi hidup ya. Itu apalagi dia yang berkebutuhan khusus ya. Nah itu dia gitu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia tuh stigmanya jelek. Anak berkebutuhan khusus stigmanya jelek. Dianggap anak cacat. Gitu. Dan kebanyakan ya orang tua gitu kan, mereka malu ketika di depan umum sama anaknya, karena mereka mikir orang lain ngeliatin anaknya kok aneh, dianggap cacat, dianggap idiot, dianggap idiot gitu. Mereka ini yang itu beda lagi ya, idiot tuh beda lagi, itu retarded mental lah. Itu beda lagi dengan autis, beda lagi. Cuman ini khusus untuk yang spektrumnya autis, ADHD dan SPD gitu. Itu sebenarnya masih ada peluang lah. Kalau gue yakin masih ada peluang gitu loh. Karena kalau kita sebagai orang tua nggak yakin, gimana nasib? Iya, gimana nasib anak kita ya? Iya. Ya, buat teman-teman yang mungkin relate sama apa yang kita bahas, ya mungkin pesennya atau benang merahnya tetap sabar, terima dulu. Tetap ya, pertama terima, kedua sabar, ketiga yakin ya, yakin harus bisa, pasti effort lah, kerja keras, effort. Jangan hanya dibebankan ke salah satu orang tua gitu.
Terus Jadi- jangan saling nyalain. Kerjasama Nggak- berarti. iya, kerjasama. Kerjasama. Kerjasama orang tua tuh penting. Penting. Kerjasama orang tua penting. Mungkin Nah, satu lagi, pastiin kalau kalian merasa ada yang aneh, bukan aneh, ada yang tidak biasa dengan anak kalian, ke dokter. Nah, iya. Ke dokter. Jangan mikir yang aneh-aneh, apalagi sampai klinik ya. Gitu. Iya, iya. Jangan ditunda deh. Kalau memang ada tanda-tandanya, Kalau perlu jangan satu dokter, Ya. beberapa dokter, cari referensinya ya. second opinion, Second opinion. bandingin. Oke, mudah-mudahan dari obrolan kita ada yang sedikit banyak bisa membantu teman-teman yang relate sama obrolan kita. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja. Ya, siapa tahu nanti kita bisa bahas di next video. Ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.